Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 373 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Tato guntur raksasa meraung di udara. Badai api 9 warna berputar di sekelilingnya. Wanglin berbalik menghadapi ribuan kultivator laut awan di belakangnya dan pasukan tak berujung di depannya. Ia menatap musuh dengan tenang, dan dengan keberadaannya saja seluruh pasukan alam luar tidak berani melangkah setengah langkah pun ke depan. Keheningan singkat berlalu, lalu raungan meledak dari pasukan alam luar. Mereka menyerbu. Wanglin tidak berbicara. Ia mengangkat tangan kanannya, pedang darah muncul. Ia menggenggamnya dan melangkah maju. Raungan tato guntur menggelegar, badai api berputar liar. Saat pasukan alam luar mendekat, lebih dari 1.000 orang terbakar oleh api etereal dan mundur sambil menjerit. Lebih dari 1.000 lainnya disambar guntur, tubuh mereka runtuh. Namun musuh terlalu banyak. Di antara mereka ada banyak kultivator kuat. Wanglin belum mencapai langkah ketiga. Bahkan jika ia mencapainya, ia tetap tak mungkin menahan lebih dari 100.000 kultivator. Badai mantra menghantam Wanglin. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Ia tidak mundur. Ia meraung dan terus maju. Darah muncrat dari mulutnya, mengecat jubah putihnya merah. Matanya merah darah, wajahnya penuh kelelahan. Energi asalnya hampir kering, pikirannya goyah, dan luka-luka di tubuhnya semakin parah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Namun jumlah kultivator alam luar yang mati di tangannya tak terhitung. Dan Wanglin tidak mencoba menghitung. Ia tidak menemukan alasan untuk pergi. Permintaan master alam tertutup, orang-orang yang ia kenal di alam batin, kampung halamannya, semua itu membuatnya tidak bisa mundur. Dunia di matanya berubah menjadi warna darah. Di tengah pembantaian tanpa henti ini, satu kultivator laut awan berhenti mundur. Ia seorang pemuda, hanya berada di tahap nirvana Scryer. Ia selamat secara kebetulan dari pertempuran tragis itu. Ia berbalik dan menatap punggung Wanglin, sosok yang menerjang gelombang musuh seperti sepasang lengan raksasa yang menahan pasukan. Kultivator seperti kita, gumamnya, tidak pernah gentar dari pertempuran. Kemuliaan yang runtuh mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Kultivator laut awan lain berhenti mundur. Mereka menatap punggung Wanglin. Niat bertarung menyala. Mata mereka memerah. Kegilaan meledak dari dalam dada. Lebih banyak lagi berhenti. Kultivator seperti kita tidak pernah mundur dari pertempuran. Perasaan tak terlukiskan menyebar. Perasaan yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Kultivator seperti kita tidak pernah mundur dari pertempuran. Satu persatu mereka berhenti. Para kultivator yang sebelumnya melarikan diri seperti anjing gelandangan kini berdiri tegak. Semua mata tertuju pada Wanglin. Pada saat itu, auman Wanglin kembali menggema di telinga mereka. Kata-kata itu sebelumnya terasa lemah, namun kini tindakannya menjelaskan segalanya. Inilah arti sebenarnya dari kultivator seperti kita tidak pernah gentar dari pertempuran. Meskipun kemuliaan mereka terhadap laut awan telah runtuh, Wanglin memberi mereka kemuliaan yang lain. Kemuliaan pertempuran, bertarung demi laut awan, bertarung demi rumah mereka, bertarung demi segala sesuatu yang ingin mereka lindungi. Pada saat itu, kapak pemisah surga turun sekali lagi. 5.000 kultivator alam luar mati. Wanglin menatap kapak itu, lalu menerjang di hadapan ribuan kultivator laut awan yang menyaksikan. Master alam tertutup, tolong aku. Raungannya memasuki formasi penyegel alam, menembus batu giok yang menjebak penguasa istana hukuman langit. Sisa indera ilahi master alam tertutup meletus dengan seluruh kekuatan hidup yang tersisa. Cahaya lembut menyebar ke seluruh formasi, mengalir menuju kapak pemisah surga. Kapak itu bergetar hebat menolak cahaya, namun perlahan cahaya terus menyatu dengannya. Dentuman menggema dan kapak raksasa itu berhenti di udara. Aura dewa kuno meledak keluar. Kapak pemisah surga, pinjamkan kekuatanmu kepada pewarisku. Suara kuno itu memasuki telinga setiap kultivator. Master awan selatan memejamkan mata, kesedihan muncul. Wanita berbaju merah berubah wajah. Ketakutan muncul. Bocah dingin itu gemetar. Bahkan Master Hong San pun terdiam. Kenangan masa lalu berkilat di matanya. Orang yang paling mereka takuti bukan Yun Luo, bukan selir kekaisaran, melainkan Master alam tertutup. Kapak pemisah surga berhenti melawan dan menyusut hingga beberapa meter. Namun auranya melonjak berkali-kali lipat. Wanglin melompat dan meraih kapak pemisah surga sebelum siapapun sempat bereaksi. Senjata dewa kuno, senjata klan kerajaan, kapak yang membelah surga. Saat Wanglin menggenggamnya, bintang-bintang dewa kunonya berputar liar. Aura kuno mirip saat ia menerima warisan orde kuno meledak dari tubuhnya. Telah berlalu bertahun-tahun sejak kapak ini tersegel. Dan kini
Wang Lin adalah dewa kuno pertama yang kembali memegang kapak pemisah surga. Saat tangan kanan Wang Lin mencengkeram kapak pemisah surga, aura dewa kuno yang dahsyat langsung meledak keluar. Kekuatan itu mengalir tanpa hambatan melalui lengannya, menembus tubuhnya, lalu menghantam titik di antara alisnya, langsung menuju bintang ke-8 yang sebelumnya hanyalah sebuah pusaran kosong. Langit bergetar, bintang ke-8 itu membengkak dengan liar, berputar seperti jurang tanpa dasar, menyerap aura dewa kuno dengan kegilaan yang menggetarkan surga. Suara Wang Lin menggema seperti guntur purba. Kultivator seperti kita tidak pernah mundur dari pertempuran. Di belakangnya, para kultivator Laut Awan seolah kehilangan akal sehat. Teriakan itu tidak lagi milik satu orang. Itu menjadi raungan ribuan jiwa yang tersisa, jeritan kemauan, tekad, dan kegilaan. Pada saat itu, mereka melupakan kematian, melupakan rasa takut. Yang tersisa hanyalah niat pertempuran murni yang membakar jiwa. Wang Lin berdiri di atas lautan manusia, menatap ribuan kultivator di belakangnya. Tatapannya setajam kilat. Apakah kalian rela mati bersamaku? Kalimat itu menghantam seperti badai. Ia bergema di telinga ribuan kultivator dan memicu raungan yang mengguncang langit dan bintang. Raungan itu menembus garis depan alam luar, membuat jantung para penjajah bergetar hebat. Ketakutan muncul di mata mereka. Ketakutan yang sama seperti yang pernah dirasakan leluhur mereka bertahun-tahun lalu dalam Perang Dunia Alam Tertutup kedua, saat mereka menatap sosok yang sama mengerikannya, Master Alam Tertutup pada masa itu. Mata Wang Lin berkilat, ia berbalik menatap Grandmaster Yun Luo yang dilindungi lapisan demi lapisan kultivator. Niat membunuh yang dingin dan kejam meledak dari matanya. Ia akan melakukan apa yang Master Hong San tidak sempat lakukan. Di bawah tatapan penuh harap ribuan kultivator Laut Awan dan tatapan ngeri lebih dari 100.000 penjajah alam luar, Wang Lin melangkah maju. Setiap langkahnya membawa niat membunuh yang menekan langit dan bumi. Bunuh? Raungan itu bukan raungan manusia. Itu adalah auman dewa kuno. Langit bergetar, ruang berderak, aura yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wang Lin dan menyatu ke dalam raungan itu. Banyak kultivator alam luar langsung berubah ekspresi dan tanpa sadar mundur. Guncangan jiwa membuat rasa takut tak berujung menggerogoti mereka. Seolah-olah Wang Lin yang menggenggam kapak pemisah surga adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Niat pertempuran yang memancar dari tubuhnya cukup untuk membuat siapapun yang berdiri di hadapannya runtuh sebelum bertarung. Ribuan kultivator bergerak bersamanya, seperti gelombang kegilaan. Para kultivator Laut Awan menyerbu ke depan, sadar bahwa mereka mungkin sedang berlari menuju kematian, namun tidak satu pun ragu. Mereka bisa mati, namun mereka tidak boleh lari. Ini adalah tekad, ini adalah kemauan, ini adalah kemuliaan. Kemuliaan mati di medan perang. Kemuliaan ini akan menyebar ke seluruh alam batin, memicu kegilaan perang. Hanya dengan cara inilah, ketika jurang kekuatan begitu besar, secercah harapan kemenangan masih bisa lahir. Jika pertempuran ini kalah, tidak akan ada satu makhluk hidup pun yang tersisa di alam batin. Inilah pertarungan sejati sampai mati. Di kejauhan, di gunung dingin yang sunyi, suar-suar berkobar sepanjang musim. Mereka yang gugur di perbatasan dikuburkan tanpa nama, tanpa dikenang. Wang Lin melesat ke depan seperti pedang yang menusuk jantung musuh. Ia bahkan tidak perlu mengayunkan kapaknya. Niat membunuh saja sudah cukup membuat siapapun tak berani menghalanginya. Ekspresi Grandmaster Yun Luo berubah drastis. Ia mengangkat tangan seputu giok dan mengirim perintah. Para kultivator alam luar yang terkejut dipaksa maju dengan wajah buas, seolah keganasan itu bisa menutupi ketakutan mereka. Mata Wang Lin memerah, badai dahsyat mengelilingi tubuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang berani. Bunuh? Barisan kultivator yang maju langsung tercerai-berai. Ketakutan di hati mereka menghancurkan keberanian palsu yang mereka paksakan. Master Hong San dan Master Awan Selatan segera maju, menahan para kultivator langkah ketiga. Namun bahkan mereka pun tertekan, jumlah musuh terlalu banyak. Saat itulah, leluhur klan burung api menerobos keluar. Api hitam mengelilingi tubuhnya. Tanda klan di dahinya bersinar, berubah menjadi burung api hitam raksasa yang menyelimuti tubuhnya. Api jos tak terhitung jumlahnya berkumpul, memberinya momentum yang mengerikan saat ia menerjang ke arah Wang Lin. Sialan kecil, jadi bagaimana jika kau punya kapak pemisah surga? Biarkan aku menunjukkan bagaimana aku membunuhmu. Dalam sekejap, jarak 10.000 kaki lenyap, api hitam mengamuk melahap ruang saat mendekat. Mata Wang Lin dipenuhi niat membunuh murni. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat kapak pemisah surga. Bintang dewa kunonya berputar liar, kekuatan purba membanjiri tubuhnya. Ia menebas, siapapun yang menghalangiku akan mati. Kapak hantu raksasa muncul, begitu besar hingga hampir menyamai roh formasi. Ia menebas lurus ke arah burung api hitam. Gemuruh mengguncang bintang-bintang, api runtuh, api jos hancur. Karena ini adalah kapak pemisah surga. Burung api hitam menjerit memilukan sebelum tubuhnya terbelah dua.
Di dalamnya muncul sosok leluhur klan burung api, pucat, ketakutan, tak berdaya. Kapak itu jatuh, tak bisa ditahan, tak bisa dihindari. Darah meledak dari antara alisnya, retakan menyebar membelah daging, tulang hingga tengkorak. Otaknya terbelah seperti tahu, tubuhnya terpotong dua, jiwa asalnya hancur seketika lenyap di antara bintang. Pembunuhan instan. Langkah ketiga, tewas seketika. Keheningan menyelimuti medan perang. Para kultivator alam luar menatap mayat yang terbelah dua itu dengan mata kosong. Mereka tidak percaya, mereka tidak berani percaya. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Wang Lin. Ia menerobos melewati mayat itu, menatap Grandmaster Yun Luo yang pucat pasi. Semua kultivator alam luar mundur serentak menjerit ketakutan. Bahkan Yun Luo sendiri gemetar, seolah sosok mengerikan dalam penglihatannya. Keberadaan dari ramalan sedang berjalan lurus ke arahnya. Dan di belakang Wang Lin, raungan kegembiraan meledak. Kemuliaan bagi Master Alam Tertutup. Suara itu semakin keras, semakin liar, menggema seolah tak akan pernah padam. Para kultivator alam luar yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan ketakutan saat Wang Lin maju. Kecepatannya telah mencapai batas, setiap langkahnya menggetarkan bintang-bintang, memicu gemuruh yang mengguncang ruang angkasa. Kapak pemisah surga yang baru saja membunuh leluhur klan burung api melolong dengan suara tajam. Lolongan itu dipenuhi niat membunuh dan tekad gila, menghancurkan kehendak bertarung para kultivator alam luar. Kematian Taoist Air tak berarti apa-apa, itu hanyalah kematian seorang budak. Namun kematian leluhur klan burung api berbeda. Itu adalah keuntungan besar, setara dengan menumbangkan seorang jenderal musuh di medan perang. Bagi para kultivator laut awan yang telah kehilangan begitu banyak nyawa, ini adalah cahaya paling terang di tengah keputusasaan. 100.000 kultivator alam luar perlahan mundur. Di mata mereka, selain rasa takut, muncul pula rasa kagum. Bahkan bocah berwajah dingin dan selir kekaisaran surgawi tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tawa bergetar, Master Hong San tiba-tiba bergema. Master Alam Tertutup telah membunuh kultivator langka ketika dari alam luar. Pertempuran ini belum kalah. Sambil tertawa, ia mengibaskan lengan jubahnya. Cahaya merah meledak dari tubuhnya saat ia menyerbu bocah berwajah dingin itu, menjebak kultivator langka ketiga yang tersisa bersamanya. Master Awan Selatan juga tertawa keras saat ia menahan selir kekaisaran surgawi dan kembali bertarung sengit dengannya. Tak ada yang tampak mampu menghentikan Wang Lin. Dengan kapak pemisah surga di tangan, ia terus maju. Para kultivator alam luar mundur tanpa henti, namun tetap tak mampu menjauh darinya. Dari kejauhan, Wang Lin tampak seperti pisau tajam yang menusuk perut pasukan penyerang dan terus mengoyaknya. Gemuruh demi gemuruh bergema tanpa henti. Sebelum satu suara menghilang, suara berikutnya telah lahir. Wajah Grandmaster Yun Luo memucat. Tanpa sadar ia terus mundur, tangan kanannya membentuk segel-segel dengan kecepatan gila, seolah bertaruh segalanya demi peluang bertahan hidup. "Hentikan dia!" teriaknya. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, suaranya terdistorsi oleh ketakutan yang tak tersembunyikan. Di medan lain, banyak kultivator langkah ketiga masih bertarung melawan Master Hong San. Bocah berwajah dingin itu memiliki tingkat kultivasi setara dengannya. Ia mengangkat tangan kanannya, memancarkan aura dingin yang menyelimuti medan perang dan memaksa Nan Zhao dan yang terhormat keluar dari tekanan Hong San. Bunuh Master Alam Tertutup. Ia tahu betul bahwa hati para kultivator alam luar telah terguncang. Apa yang terjadi barusan bukan hanya menghancurkan niat bertempur mereka, tetapi juga menanamkan ketakutan mendalam. Dalam perang besar, hal seperti ini sangat mematikan. Ia tidak boleh membiarkannya berlanjut. Jika Wang Lin dibiarkan menembus pasukan dan membunuh Grandmaster Yun Luo, maka sekalipun alam luar menang, pada akhirnya kerugian itu akan terlalu besar. Baginya, solusi ini sederhana. Selama Wang Lin mati, semuanya akan beres. Ia tidak hanya melepaskan yang terhormat Nan Zhao, tetapi juga seorang kultivator langkah ketiga lainnya dari pasukan kedua. Seorang pria tua berjubah biru dari klan Bailey. Begitu bebas, pria tua itu langsung menuduh Wang Lin. Namun Nan Zhao jauh lebih cepat. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah Wang Lin. Niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Wang Lin telah menerjang jauh ke dalam pasukan alam luar. Kultivator yang tak sempat mundur langsung dilalap api eterial, menjerit menyedihkan sebelum pingsan. Ia kini berjarak kurang dari 5.000 kaki dari Grandmaster Yun Luo. 4.000 kaki, 3.000, 2.000. Ketika jarak tinggal 2.000 kaki, Nan Zhao tiba tepat di belakangnya. Wajahnya suram saat ia mengibaskan tangan, memunculkan asap racun 5 warna. Asap itu adalah racun esensi kehidupan milik Nan Zhao, hasil pemurnian puluhan ribu racun selama bertahun-tahun. Itu adalah harta terpentingnya sebanding dengan racun Desolation besar. Junior Wang Lin, pertempuran ini berakhir. Nan Zhao mengelurkan tangan kanannya, yakini kurang dari 1.000 kaki dari Wang Lin. Asap 5 warna berubah menjadi 5 tornado raksasa yang mengamuk ke depan. Gemuruh mengguncang bintang-bintang. 5 tornado itu menghantam dari belakang. Pada saat itu, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mata merah darahnya dipenuhi niat membunuh murni.
Momentum ini tak bisa dihentikan. Siapapun yang menghalanginya harus mati. Bintang dewa kunonya berputar cepat. Tunggu kaisar muncul dan 9 tetes racun melayang di hadapannya. Racun? Aku juga memilikinya. 3 tetes sudah cukup untuk membunuhmu. Ia mengibaskan tangan kirinya. 3 tetes racun melesat ke arah 5 tornado. Mata Nanzhao menyusut tajam. Racun desolation besar? Jika desolation besar sendiri yang menggunakannya, mungkin berbahaya. Tapi kau belum selesai berbicara, 3 tetes racun meledak dan berubah menjadi lautan racun yang mengerikan. Racun itu begitu murni hingga menjelma menjadi telapak raksasa yang menghantam tornado tersebut. 1 tornado langsung lenyap, 2 lainnya runtuh seketika. Ini bukan racun desolation besar. Wajah Nanzhao berubah drastis. Sepanjang hidupnya ia hidup bersama racun, mengenal hampir semua jenis racun di dunia. Namun racun ini belum pernah ia lihat. Dalam sekejap, kelima tornado runtuh dan diserap lautan racun yang lalu menggulung ke arahnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk menghindar. Tubuh Nanzhao menjadi buram saat ia mencoba melarikan diri, namun lautan racun telah menyelimutinya. Jeritan memilukan terdengar. Tubuhnya terpaksa muncul kembali. Kulitnya bernanah, asap racun menyembur dari pori-porinya. Ketakutan mutlak memenuhi matanya saat ia mundur dengan panik. Racun apa ini? Bahkan desolation besar tak bisa memurnikan racun semacam ini. Namun, baru beberapa langkah kakinya meleleh menjadi air darah, tulangnya pun lenyap, jeritannya mengguncang jiwa, berubah menjadi tangisan minta tolong. Selamatkan aku! Tubuh bagian bawahnya lenyap sepenuhnya, lengannya meleleh saat terangkat. Bahkan tubuh bagian atasnya pun larut bersama lautan racun. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Lautan racun kembali ke Wang Lin, membawa jiwa Nanzhao yang setengah mati, lalu diserap ke dalam tunggu kaisar. Sisa jeritan itu masih bergema di telinga 100.000 kultivator alam luar. Ketakutan mereka mencapai puncak. Pria tua berjubah biru dari klan Baile berhenti kaku. Wajahnya pucat lalu mundur tanpa ragu saat Wang Lin menatapnya dingin. Wang Lin mengibaskan tangan kirinya. 6 tetes racun yang tersisa bergabung dengan lautan racun, membentuk pusaran raksasa di sekelilingnya. Ia tak punya waktu menyesali harta ini. Dengan raungan rendah yang menuju ke depan, pusaran racun melesat keluar. Tangan kanannya merobek kehampaan. Retakan spasial terbuka dan binatang-binatang buas ganas berhamburan keluar. Baik lautan racun maupun binatang buas adalah kartu as yang jarang ia gunakan. Namun saat ini, ia tak bisa menunggu lagi. Nether Beast masih tak memberi jawaban. Seolah menghilang setelah melahap badai emas, lautan racun mengamuk, binatang buas melolong. Wang Lin mengangkat kapak pemisah surga dan menerjang Grandmaster Yun Luo yang pucat dengan ayunan tangan kanannya. Kapak pemisah surga ditebas turun. Kilatan cahaya kapak menyambar. Ruang itu sendiri tampak hendak terbelah. Gemuruh yang menghancurkan surga turun seperti tekanan mutlak, mengguncang hati seluruh kultivator alam luar. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan yang tersisa hanyalah kapak raksasa itu. Masih ada banyak kultivator yang berdiri di depan Grandmaster Yun Luo, belum sempat mundur. Mata mereka membelalak penuh keterkejutan saat kapak raksasa melesat ke arah mereka. Di barisan terdepan, seorang pria paruh baya berpakaian hitam hanya sempat mengangkat kedua tangan dan membentuk segel untuk bertahan. Namun sebelum segel itu sempurna, kapak telah melewatinya. Garis darah muncul di antara alisnya, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Pakaiannya terkoyak dengan suara robekan yang nyaring. Wajahnya membeku dalam kengerian sebelum darah menyembur deras dan tubuhnya terbelah dua. Di belakangnya, puluhan kultivator lain seolah terkena mantra stop. Tubuh mereka gemetar saat kapak raksasa melintas, lalu satu demi satu terpotong menjadi 2. Tak ada kata yang bisa menggambarkan kecepatan kapak itu. Bahkan sebelum lolongannya menghilang, ratusan hingga ribuan kultivator alam luar di belakang barisan depan mendadak kehilangan penglihatan. Pandangan mereka mengabur selamanya. Tubuh-tubuh runtuh bersamaan dengan gema suara kapak yang lewat. Para kultivator di belakang mereka tetap berdiri kaku seperti patung hingga kapak melintas sebagai meteor. Garis darah muncul di antara alis mereka dan mereka mati satu persatu. Tak ada kekuatan yang mampu menghentikan kapak ini. Ia menembus barisan demi barisan, langsung mengarah ke Grandmaster Yun Luo yang wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, rasa ketidakberdayaan mutlak muncul di mata Yun Luo. Seluruh dunianya tertutup oleh bayangan kapak raksasa itu. Seolah-olah dunia telah lenyap dan hanya kapak pembunuh inilah yang tersisa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat kapak mendekat, Yun Luo hanya sempat menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu segera membentuk perisai darah seukuran telapak tangan. Perisai itu berbentuk segi 8 dengan tepi yang tidak rata. Begitu muncul, kapak menghantamnya. Dentuman menggelegar mengguncang bintang-bintang. Perisai darah itu hancur seperti tahu, tak mampu menahan satu tebasan pun. Pola di atas perisai bergerak cepat, berubah menjadi jaring darah yang mencoba menahan kapak. Namun di tengah gemuruh, jaring itu runtuh seketika. Kapak menembusnya memecahkan perisai darah sepenuhnya.
Kapak menghantam tubuh Grandmaster Yunluo bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Tebasan itu melintas melewati tubuhnya dan masuk ke celah formasi penyegel alam di belakangnya. Seluruh formasi penyegel alam bergetar hebat. Dalam sekejap, Yunluo memuntahkan darah merah cerah. Tubuhnya terbelah menjadi dua potong pakaian yang perlahan jatuh ke bawah. Jika disatukan, dua potong pakaian itu tampak seperti boneka Vanna, memiliki hidung dan mata persis menyerupai Grandmaster Yunluo. Avatar? Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan dua potong pakaian itu. Matanya dipenuhi niat membunuh. Dengan kibasan tangan kirinya, api mengerikan membakar avatar tersebut. Bahkan, jika ini hanya avatar, aku tetap akan menemukan tubuh aslimu. Saat Wang Lin membentuk segel, dua potong pakaian itu runtuh. Dari kehancuran itu, dua helai benang diekstraksi dan saling berpotongan seperti dua ular, membentuk sebuah pusaran. Nether Gate, buka! Dengan raungan rendah, pusaran itu berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar gelap, tak diketahui kemana arahnya. Pada saat yang sama, tato guntur di mata kanan Wang Lin menyala terang. Alam Chi yang disegel sebagai guntur pendamping keluar dari matanya dan langsung menerjang masuk ke dalam lubang hitam. Esensi api pun mengikuti di belakangnya. Guntur dan api menyatu dan menembus pusaran. Di sistem bintang kuno, salah satu dari 3 tanah terlarang Dewan Penguasa, tanah suci leluhur Grandmaster Yunluo, sebuah danau jernih terbentang dengan sebuah pulau di tengahnya. Di bawah pavilion di pulau itu, Yunluo duduk bersila, mengenakan jubah putih, rambut hitam panjangnya terurai, wajahnya pucat dan matanya terpejam. Saat avatarnya dihancurkan, tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan darah. Kabut darah menyebar, beberapa tetes menodai jubah putihnya dengan pemandangan yang mencolok. Ia membuka mata, dipenuhi ketakutan. Di saat yang sama, pusaran menyerupai lubang hitam muncul di atas pulau. Gemuruh guntur menggelegar, langit berubah merah darah. Petir merah turun dari langit, satu demi satu menghantam pulau itu. Petir itu membesar hingga lebih dari 1000 kaki, seperti hukuman surgawi yang hendak memusnahkan segalanya. Tekanan alam Chi menyebar. Saat petir menghantam, pulau itu bergetar hebat. Kemudian, lautan api tanpa batas menyelimuti pulau. Dari kejauhan, pulau itu tampak tenggelam dalam api. Bahkan air danau menguap menjadi kabut putih. Guntur dan api berpadu, pulau itu bergetar seperti dihantam palu raksasa, lalu hancur berkeping-keping. Ramalan ketiga, Guru surgawi turun. Ramalan keempat, lautan api membakar. Ramalan kelima, pulau hancur. Yunluo duduk di atas pecahan pulau. Pavilion di belakangnya memancarkan cahaya lembut. Ia batuk darah lagi. Wajahnya pucat saat menatap dunia yang runtuh di sekelilingnya. Ramalan 8 leluhur. Ramalan kelima. Saat itu, guntur alam Chi mendekat, berubah seperti ular-ular darah yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu mengejutkan. Petir merah itu menghantam cahaya lembut di sekitar Yunluo. Cahaya itu bergetar hebat, berusaha menahan namun akhirnya runtuh. Guntur merah langsung menyerbu tubuh aslinya. Dengan getir, Yunluo mengibaskan tangan gioknya. Sebuah kerangka hitam muncul, tulang-tulang gurunya memancarkan aura kuno. Begitu kerangka itu muncul, guntur merah tertarik dan menghantamnya. Gemuruh mengguncang dan kerangka itu runtuh. Ramalan ke-6, leluhur hancur. Ramalan ke-7, jiwa kembali ke klan. Ramalan ke-8, anggrek musim gugur hidup kembali. Ramalan ke-9, suaranya menghilang di tengah gemuruh. Fragmen tulang membentuk badai melilit tubuh Yunluo. Tubuhnya hancur sepenuhnya. Jiwa asalnya pun runtuh, menyatu dengan badai fragmen dan menghilang dalam sekejap. Di medan perang Laut Awan, Wang Lin berdiri memegang kapak raksasa. Tatapannya menyapu pasukan alam luar. Kilatan niat membunuh menyala di matanya. Lautan racun melolong melintasi bintang-bintang. Puluhan ribu binatang buas meraung saat mereka bergerak bersama lautan racun, menyerbu 100.000 kultivator alam luar. Di kejauhan Laut Awan, riak besar muncul. 1, 2, 3. Lebih dari 900 planet kultivasi muncul serentak. Bala bantuan All Heaven telah tiba. Lebih jauh lagi, kilatan petir merobek kehampaan. Bukan 1 atau 2, melainkan petir tak terhitung jumlahnya. Bala bantuan sungai pemanggilan telah tiba. Dan cerita pun bersambung. Dalam hidup, ada saat di mana kita lelah, terluka dan merasa sendirian di hadapan dunia yang terlalu besar. Namun seperti Wang Lin di medan perang Laut Awan, bukan kekuatanlah yang membuat seseorang bertahan, melainkan alasan untuk tidak mundur. Ia berdiri bukan karena yakin akan menang, tetapi karena ia tahu apa yang akan hancur jika ia kalah. Rumah, kenangan, orang-orang yang dicintai, itulah dao sejati yang menopang langkahnya. Dan dari satu orang yang tidak menyerah, lahirlah keberanian ribuan jiwa.
kemuliaan tidak selalu berarti hidup lama. Kadang ia berarti berani berdiri ketika semua memilih lari. Karena pada akhirnya, yang dikenang bukan seberapa kuat kita saat menang, melainkan seberapa teguh kita saat segalanya terasa mustahil. Terima kasih sudah mengikuti berjalan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran Luhur Sekte Purnomo Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy!